Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mencoba beberapa soal tentang sel volta. Bisa kalian lihat di sini ya, contoh yang pertama. Diketahui potensial elektroda standar dua buah logam. Yang pertama Mg ya, lihat potensial reduksinya, E0-nya negatif 2,37 volt. Kemudian Zn ya, E0-nya negatif 0,76 volt. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda ya, dan katode serta oksidator dan reduktornya. Kemudian yang B, tulis reaksi pada anoda, pada katoda ya, reaksi selnya serta notasi sel. Dan yang terakhir adalah hitung berapa potensial sel yang dihasilkan dari pasangan kedua logam tersebut. Nah, kita coba jawab ya. Yang pertama kita lihat. Nah, ini data ini ya, potensial sel kedua logam tersebut ya. Untuk Mg E0-nya negatif 2,37 volt. Kemudian Zn E0-nya negatif 0,76. Coba lihat mana yang lebih besar potensial reduksinya ya. Nah, ini lihat, ini negatif ya, min 2,37 dengan min 0,76, lebih besar mana ya. Nah, tentunya yang lebih besar adalah, yang lebih positif adalah Zn, ini 0,76. Berarti karena E0 dari Zn lebih besar dari E0 Mg ya, maka kita bisa simpulkan berarti yang mengalami oksidasi yang mana. Nah, kemarin ingat, semakin positif semakin mudah mengalami reduksi ya. Jadi yang mengalami reduksi adalah yang lebih positif. Nah, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah tentunya yang lebih negatif. Nah, maka ini bisa simpulkan, ingat anoda itu tempat terjadi oksidasi. Nah, berarti yang mengalami oksidasi yang lebih negatif ya. Oh, berarti yang lebih negatif ini kan berarti Mg. Nah, jawabannya adalah Mg. Itu sebagai anoda. Kemudian sebagai katodanya mana? Nah, sebagai katoda, ingat katoda tempat terjadi reduksi. Nah, yang mengalami reduksi tentunya yang lebih positif ya, berarti Zn. Nah, Zn sebagai katodanya karena lebih positif ya, dia yang mengalami reduksi. Lalu mana sebagai oksidator? Nah, ingat konsep oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, tadi yang mengalami reduksi adalah Zn kan ya. Nah, berarti sebagai oksidator di sini adalah Zn ya, karena dia yang mengalami reduksi di katoda. Nah, reduktornya mana? Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi di anoda adalah Mg. Nah, berarti Mg sebagai reduktornya. Nah, itu yang A ya. Jadi anodenya Mg, katoda Zn. Kemudian yang bertindak sebagai oksidator adalah Zn. Ya, kemudian sebagai reduktornya adalah Mg. Kemudian yang B ya, reaksi yang terjadi di anode. Nah, anoda itu kan tadi yang mengalami reaksi oksidasi, berarti apa? Mg. Nah, reaksinya adalah ya, berarti Mg ya, langsung panah menjadi Mg 2 plus ya, plus, nah elektron dilepaskan, ingat ditulisnya di ruas kanan 2 tuh, ini reaksi yang terjadi di anoda ya, tentunya ini reaksi oksidasi. Lalu reaksi yang terjadi di katoda. Nah, katoda tempat terjadi reduksi. Nah, yang mengalami reduksi tadi adalah Zn. Nah, berarti reaksinya Zn plus 2E menjadi Zn2 plus ya, plus 2E menjadi Zn. Ini
reaksi reduksinya di katoda ya. Jadi di katoda reaksinya adalah Zn2 plus 2E menjadi Zn. Tuh. Lalu reaksi sel. Nah, reaksi sel ini tinggal diselesaikan. Nah, reaksi selnya kita lihat sama elektron yang dilepas dan diterima. Nah, ini kebetulan sudah sama. 2 elektron yang dilepas diterima 2 elektron. Ini kita tinggal coret langsung. Nah, maka hasilnya adalah kita turunkan Mg plus Zn2 plus menjadi Mg2 plus Zn. Nah, ini yang disebut reaksi selnya ya, Mg plus Zn2 plus menjadi Mg2 plus Zn. Itu reaksi sel. Nah, yang terakhir adalah notasi sel. Notasi sel, ingat yang kemarin ya. Notasi sel yang pertama ditulis ya, sebelah kiri dari garis 2 adalah yang mengalami oksidasi di anoda. Berarti Mg ya. Jadi Mg strip Mg 2 plus garis miring 2 ya, Zn2 plus strip Zn. Ini notasi sel dari reaksi tersebut. Dah ya, terjawab sampai B. Nah, lalu yang C, hitung potensial sel. Nah, ini bisa 2 cara ya. Yang pertama, kalian bisa gunakan cara pertama menggunakan rumus yang sudah kemarin Bapak berikan. E0 sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi atau E katode dikurangi E anode. Nah, kita tinggal lihat tadi yang mengalami reduksi ya, yang mengalami reduksi adalah Zn ya. Nah, ini ya, lihat nilainya berapa. Nah, ini Zn. Sesuai ini saja, jangan dirubah ya. Zn berarti yang mengalami reduksi Zn min 0,76 kurang. Nah ya, EOK ya, yang mengalami oksidasi adalah Mg. Nah, nilainya ini min 2,37 volt ya. Berarti min 0,76 min ya, min kali min jadi positif 2,37. Nah, kita hitung berapa ini ya. Nah, berapa? Positif 2,774 volt. Nah, itu kalau dihitung, silakan kalian bisa cek lagi ya. Jadi hasilnya ini positif 2,774 volt. Itu cara pertama. Cara yang kedua, nah bisa ditulis reaksinya. Nah, reaksi di anoda katodanya. Nah, tadi di anode ya, di anode ini kan Mg ya. Ya, kita tulis di sini. Mg menjadi Mg 2 plus 2E. Nah, tulis E0-nya di sini berapa. Nah, lihat di data soal, ini kan soalnya adalah reaksinya adalah reaksi reduksi kedua-duanya. Karena Mg mengalami reaksi oksidasi, berarti reaksinya kan dibalikan ya. Ini kalau dibalikan otomatis ini berubah tanda. Nah, nilai E0-nya berubah tanda, asalnya negatif 2,37. Nah, maka di sini menjadi positif 2,37 volt. Ya, positif 2,37 volt. Jadi kalau dibalikan reaksinya itu tanda E0-nya berubah. Nah, lalu di katode ya, tadi yang mengalami reduksi adalah Zn. 2 plus 2E menjadi Zn. E0-nya berapa? Nah, kalau Zn kan sama sesuai ini reaksi reduksi ya. Zn mengalami reaksi reduksi. Jadi reaksinya tidak dibalikan atau tetap, maka nilainya tetap ini. Nilainya tetap negatif 0,76 min 0,76 volt.
Nah, kita selesaikan sama seperti tadi. Kita coret ininya. Mg plus Zn2 plus menjadi Mg2 plus Zn. Nah, E0 sel. Nah, ini tinggal dijumlah ya. Jumlahkan ya. Hasilnya adalah positif 2,774 volt. Nah, sama ya. Lihat nih, dengan menggunakan rumus, dengan cara reaksi, hasilnya adalah sama ya. Jadi silakan nanti ya, mana yang lebih mudah, bisa langsung pakai rumus atau mau ditulis reaksinya, itu sama saja hasilnya. Nah, itu contoh nomor 1. Kemudian yang kedua adalah ya, contoh kedua ya, diketahui beberapa potensial reduksi logam. Nah, ini ya, 1Ba, lihat, negatif 2,90 ke 2Al, negatif 1,706 volt Vb, N0-nya negatif 0,126 volt, yang terakhir Cu ya, positif 0,34. Nah, ini data potensial reduksi beberapa logam. Nah, berdasarkan data N0 di atas, apakah reaksi sel berikut spontan atau tidak spontan? Jadi kita mencari kespontanan ya, kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, ini soalnya adalah ya, baik, kita lanjutkan ya, ini soalnya ya. Yang pertama adalah Vb plus Ba2 plus menjadi Vb2 plus Ba ya. Kemudian yang kedua 2Al plus 3Cu2 plus menjadi 2Al3 plus Cu. Yang C Ba plus Vb2 plus menjadi Ba2 plus Vb. Kemudian yang terakhir Cu plus Vb2 plus menjadi Cu2 plus Vb. Nah, ini reaksinya. Apakah keempat reaksi ini spontan atau tidak spontan? Nah, kemarin caranya untuk menilai kespontanan bisa dilihat dari hasil hitungan N0 sel, bisa menggunakan deret Volta. Nah, deret Volta kemarin sudah dibahas ya. Nanti kita coba cek lagi dengan deret Volta. Nah, sekarang kita cek dengan hitungan. Ya, nah lihat yang pertama nih. A ya, Pb2 plus ya, plus Ba2 plus menjadi Pb2 plus Ba. Nah, kita bisa gunakan ini. Kita punya rumusan ini. E0 sel sama dengan E red dikurangi E ok. Nah, coba dari reaksi ini mana yang mengalami oksidasi, mana mengalami reduksi. Nah, terlihat nih biloknya 0 positif 2 ini kan yang naik ya, berarti ini oksidasi. Ini positif 2 ke 0 ya, positif 2 ke 0. Terjadi penurunan, berarti Ba yang mengalami reduksi. Nah, berarti kita masukkan E red ya, yang mengalami reduksi kan Ba. E0Ba kurang E0 oksidasi, mengalami oksidasi adalah Vb. Nah, kita tinggal masukkan nilainya di sini di soal tadi. Nah, data ya, data E0Ba adalah negatif 2,90 ya, 2,90 berarti min 2,90 kurang Pb. Nah, Pb adalah min 0,126 volt ya, min 2,90 min kali min jadi positif 0,126 ya, kita bisa hitung ya. Ini adalah hasilnya negatif ya, negatif 2,774 volt. Nah, terlihat ini hasilnya. Nah, ini negatif. Nah, kemarin ya, di kespontanan jika E0 sel negatif, nah maka kesimpulannya reaksi ini adalah tidak spontan. Tuh, ya.
Jadi nomor 1 tidak spontan. Lalu yang ke B ya, E0 sel. Ya, yang B sama. Kita lihat mana yang mengalami oksidasi, mana yang reduksi. Nah, terlihat di sini yang mengalami reduksi adalah Cu. Ini yang mengalami oksidasi, berarti E0 Cu ya, E red kurangi E ok. Yang mengalami oksidasi adalah Al. Nah, ya nilainya bisa dilihat Cu. Nah, positif 0,34 kurang Al. Al adalah min 1,706 volt. Positif 0,34. Nah, ini jadi plus ya, plus 1,706. Nah, kita bisa hitung ya. Hasilnya adalah positif 2,046 volt. Nah, ini hasilnya E0-nya positif. Apa artinya positif? Ya, berarti kalau positif, reaksi tersebut berlangsung spontan. Nah, reaksinya spontan karena nilainya positif. Lalu yang C. Nah, yang C nih, lihat. Ya, sama, lihat mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Nah, di sini terlihat yang mengalami oksidasi adalah Ba, yang mengalami reduksi adalah Pb. Sama, pakai rumus yang sama, E0 sel sama dengan E red ya, yang mengalami reduksi berarti Vb kurangi E0 Ba ya, E0 Ba. Nah, berapa E0 Vb? E0 Vb lihat, min 0, negatif 0,126 kurang Ba min 2,774 ya, negatif 0,126, ini jadi positif 2,774 ya, hasilnya ya tentunya positif ya, positif 2, ini 290 ya, 290 ya, berarti 2,774 volt. Nah, hasilnya terlihat positif ya. Kesimpulannya adalah reaksi ini juga berlangsung spontan. Yang terakhir ya, ini lihat di reaksi itu mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi ya. Sama, kita hitung E0 sel sama dengan E red ya, yang mengalami reduksi di sana Pb kurangi E0 Cu ya. E0 Vb tadi sama min 0,126 kurangi E0 Cu positif 0,34 ya, min 0,126. Nah, negatif kali positif jadi negatif 0,34. Nah, hasilnya kita hitung, tentunya ini terlihatnya min ya, jadi negatif 0,466 volt. Nah, ini ya. Nah, hasilnya di sini terlihat negatif ya, berarti reaksi ini adalah tidak spontan atau tidak berlangsung. Nah, itu kira-kira ya menguji kespontanan ya dengan cara yang pertama ya, dicek ya E0 selnya. Jika positif berarti spontan, jika hasilnya negatif tidak spontan. Nah, silakan kalian bisa cek dengan menggunakan deret volta yang kemarin sudah dibahas ya. Syaratnya kemarin kalau berlangsung itu jika yang mengalami oksidasi berada di sebelah kiri dari logam yang mengalami reduksi. Ya kan, bisa dicek apakah sama dengan cara perhitungan ya.
atau tidak. Nah, itu kira-kira beberapa contoh soal tentang sel volta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.